Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Sungguh ajaib Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Penyertaannya senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali akan mengagungkan nama Tuhan untuk mengawali kehidupan kita hari ini. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari teduhkan hati. Kita berdoa dan menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Aba, untuk satu hari yang telah lalu dalam kehidupan kami. Dan kini kami menyongsong kehidupan kami di hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Kami percaya penyertaan-Mu akan membawa kami ke dalam rencana-Mu yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kini kami akan merenungkan kebaikan-Mu dan menaikkan syukur kami dalam pujian kami. Dan nanti kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami meneduhkan hati dan mempersilakan Engkau bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Umat percaya dimanapun Anda berada, mari awali setiap langkah kita dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. Biarlah kita memuji-muji Tuhan kita karena kebaikan-Nya dan karena anugerah-Nya yang begitu berlimpah-limpah di dalam setiap hidup ini. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
sebab Kau banding, layak, tiada Kau lawan. penguasa atas segalanya, Yesus Tuhan. Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Kami sanjungkan di tempat kudus-Mu. Layaklah untuk Kau dimuliakan untuk Kami rasakan selamanya. lawatan-Mu menjamah setiap hati, Majesty, membangkitkan, menguatkan setiap jiwa. Majesty, Yesus Kristus Tuhan. glory, Haleluya, haleluya. oh Lord. Biarlah kami menikmati Engkau selama-lamanya. Oh, glory, glory, glory bagimu. Mulialah nama-Mu, Haleluya, haleluya. Yesus, sumber sukacita, Terima kasih buat segalanya. sejahtera kami. Kami mau berkatakan bahwa hanya Engkau sumber pertolongan. Kekuatan satu-satunya dalam hidup ini tiada yang lain, hanya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkatakan saat ini, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. kekuatan di dalam hidup ini ya Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
Janji Tuhan kalau kita selalu ada di dalam Kristus, maka kita tidak akan goyah, umat percaya. Sebab Dia gunung batu kita, Dia benteng perlindungan yang teguh, menara yang kuat. Dan hanya ketika kita berlari ke sana, maka umatnya akan diselamatkan. Ada banyak orang yang masih berpikir-pikir untuk datang kepada Tuhan. Mungkin mereka berkata, apakah aku layak untuk meminta pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan akan mendengarkan setiap seruanku? Apakah Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalanku? Umat percaya, mari kita kenali siapa Tuhan di dalam hidup ini. Suatu ketika di dalam firman Tuhan dikisahkan, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya, artinya tidak bersama-sama dengan Dia untuk pergi ke seberang danau. Ini ada di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Lalu ketika perahu itu sudah di tengah danau, ini tengah malam menjelang pagi bahkan, tiba-tiba terjadi gelombang yang begitu besar yang mengombang-ambingkan perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya. Ini di malam yang gelap dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, umat percaya. Sama seperti kehidupan kita. Siapa di antara kita yang berharap ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan? Kita tidak pernah menginginkan hal itu dalam kehidupan kita. Dan itu tiba-tiba terjadi. Dan kita gelap, kita gak bisa lihat apa-apa. Dan itu yang menjadi analogi kita berkata bahwa saya tidak menemukan jawaban, saya tidak menemukan pertolongan, saya tidak menemukan jalan keluar. Dan kita menjadi panik, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Lalu ceritanya berkata demikian, umat percaya. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kegaduhan, murid-muridnya panik oleh karena badai yang besar. Maka dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, bukannya mereka sukacita, bukannya mereka senang, umat percaya, tetapi tambah takut. Dan mereka bilang, itu hantu, itu hantu. Lalu kemudian Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan kemudian salah satu di antara murid-muridnya berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Mungkin kisah ini sudah berkali-kali kita dengarkan, umat percaya, tentang seorang Petrus yang berjalan di atas air. Petrus bilang tadi, kalau betul-betul Engkau adalah Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, mari datang. Dan Petrus memberanikan diri keluar dari perahu, lalu mulai menjejakkan kakinya di atas permukaan air, dan dia terus berjalan. Tetapi tiba-tiba Alkitab mencatat, Petrus merasakan ada angin di kakinya dan dia mulai goyah. Dan kemudian karena dia goyah, dia mulai tenggelam, umat percaya. Nah, di saat dia tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolong aku. Nah, ini yang menarik sebetulnya, umat percaya. Tadi di awal sebelum Petrus berjalan di atas air, ini kan sebuah kegiatan atau tindakan yang ingin membuktikan bahwa benar kalau Engkau adalah Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dan Petrus berjalan di atas air. Tapi kemudian Petrus tenggelam, umat percaya. Dan Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Dan menarik kemudian ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya mau katakan seperti ini. Petrus ingin membuktikan bahwa ini adalah Yesus.
Makanya dia bilang, kalau kamu Tuhan suruh aku jalan di atas air. Tapi saya mau katakan, sesungguhnya peristiwa apakah yang membuktikan bahwa benar-benar Yesus adalah Tuhan? Saya tidak berkata bahwa Petrus berjalan di atas air itu tidak membuktikan bahwa Yesuslah yang memampukan dia. Tidak begitu juga umat percaya. Tetapi yang betul-betul membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam peristiwa ini adalah ketika Petrus mengalami persoalan, ketika Petrus mulai tenggelam, dan ketika Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus menolong Petrus. Dan itulah finalnya, itulah yang paling nyata, yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia pribadi yang menolong anak-anaknya. Dalam firman Tuhan dikatakan pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bersandar pada manusia, bersandar pada kekuatan lain itu akan hanya membawa kutuk dalam hidup kita. Dan seringkali kita dikecewakan ketika kita mencoba untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Tetapi hari ini Tuhan kita punya satu kepribadian yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dan dia adalah pribadi yang kalau menolong adalah tepat waktunya, tepat caranya, dan menyelamatkan. Iblis tidak pernah menolong kita umat percaya. Kalaupun ada orang yang menolong kita, yang benar-benar tulus menolong kita adalah mereka yang digerakkan Tuhan. Tapi kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang hanya berpura-pura menolong kita dan makan menambah sakit hati kita. Tetapi kali ini dengar baik, kita belajar pembuktian Petrus bukan dikala dia berjalan di atas air. Kalau itu adalah Tuhan. Tetapi pembuktian Petrus, kalau pribadi itu benar-benar adalah Tuhan, adalah ketika dia berteriak minta tolong dan pribadi itu menolong. Dan yes, itulah Tuhan. Tuhan itu menolong. Itu pribadinya, karakternya. Dia menolong. Seperti tadi saya katakan, hal yang lain tidak menjamin menolong kita. Dan bahkan mereka bisa saja pura-pura di awal untuk menolong kita. Tetapi Tuhan kita memang Tuhan yang selalu ingin menolong kita karena Dia Tuhan. Maka dari itu umat percaya apapun yang kau alami, berteriaklah kepada Tuhan. Dan engkau akan membuktikan bahwa ketika engkau berteriak kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengacuhkan seruanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan doa-doamu. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau terlilit dalam pergumulan masalah dan persoalan yang ada. Tetapi Dia Tuhan yang akan menolong kita dengan caranya. Dia Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak yang dikasihinya. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan karena pertolongannya. Mari datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati, dengan segala ucapan syukur, dan buktikan kalau Dia Tuhan. Mungkin Anda berkata, tapi sampai saat ini Dia belum menolong saya. Dia belum melakukan sesuatu yang saya harapkan. Mungkin karena kita terlalu fokus dengan pikiran kita, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menolong kita. Bukankah hari ini kalau kita bisa bernafas itu karena pertolongan Tuhan? Bukankah hari ini kalau tubuh kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, itu karena Tuhan? Tuhan adalah Tuhan. Dan karena Dia Tuhan, Dia akan menolong. Dan Dia adalah pertolongan kita. Bapa di surga, hanya Engkau pribadi yang tulus untuk menolong setiap umat yang berseru kepadanya. Dan hanya Engkau pribadi yang paling sempurna untuk bisa menolong kami dalam setiap persoalan yang ada. Tuhan, kalau kami bersandar kepada hal yang lain, seringkali itu akan membawa kekecewaan, kesedihan, keputusasaan. Karena mereka terbatas untuk menolong kami dan mereka tidak selalu ada untuk menolong kami. Tetapi Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan itu penolong.
Dan yang membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan, karena Engkau menolong ya Tuhan. Dan kami berterima kasih punya Tuhan yang demikian. Kami gak mau bersandar kepada siapapun. Kami tidak mau mengandalkan apapun di sekitar kami. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kebingungan, kami cuma mau teriak panggil nama Tuhan. Seperti Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Maka hari ini kami semua juga akan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Mereka yang berteriak untuk masalah rumah tangga, mereka yang berteriak untuk masalah pendidikan anak-anaknya, mereka yang berteriak dalam persoalan pekerjaan, pelayanan ya Tuhan, apapun sakit penyakit, Tuhan Engkau menyatakan dirimu yang adalah Tuhan, di mana Engkau menolong mereka, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka indah tepat pada waktunya. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Yesus menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya kepada setiap pribadi yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan bekerja, lawatan Tuhan bekerja. Yang sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang bersedih hati, Tuhan Engkau dengarkan curahan hati mereka, Engkau dengarkan keluh kesah mereka, dan Engkau akan gantikan dengan kelegaan. Tuhan ubah kelemahan mereka dengan kekuatan yang baru, karena Tuhan menolong mereka. Tuhan, mereka punya pergumulan apapun, kami berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup untuk melawat, menjamah, dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Aku berdoa, kami berdoa dari tempat ini, melepaskan damai sejahtera Kristus di setiap hati, sehingga kami bisa rendah hati bersabar di hadapan Engkau dan percaya bahwa Tuhan itu penolong yang bekerja indah tepat pada waktunya dan membawa sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, keluarga lepas keluarga kami berkati di dalam nama Yesus. Kepala keluarga, istri, anak-anak dan seluruh anggota yang ada, Engkau berkati di dalam kerukunan, kesatuan senantiasa. Tuhan berkati mereka yang membutuhkan segala sesuatu. Tadi kami sudah berdoa bahwa Tuhan akan menolong mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari Merauke, Sabang, Miangas, Rote, pemerintah daerah pusat dan seluruhnya. Tuhan juga berkati supaya bangsa kami tetap ada dan menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima pertolongan-Mu, kami terima lawatan-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, dan kami mau berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi, dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.